Pemirsa, tersangka suap perkara korupsi CPO Hakim Juyamto sempat menitipkan tas berisi uang yang diduga hasil suap yang diterimanya kepada salah seorang security di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehari sebelum ditangkap pada 13 April lalu. Namun petugas keamanan pengadilan tersebut memilih untuk mengantarkan tas berisi uang tersebut ke penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Fakta baru terungkap dalam pengusutan kasus suap Hakim vonis lepas perkara korupsi CPO. Sehari sebelum ditahan, Hakim Jumyanto menitipkan tas berisi uang rupiah dan dolar Singapura 37 lembar senilai 500 juta lebih serta 2 unit ponsel kepada salah seorang security pengadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Siregar menyatakan penyidik tengah menelusuri asal uang tersebut serta untuk apa Jumyanto menitipkan uang tersebut kepada petugas keamanan. Yang jelas, Kejaksaan Agung menyatakan ada selisih uang suap 37,5 miliar rupiah dari 60 miliar rupiah yang belum diketahui. Menurut Harli, tersangka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nonaktif M. Arief Nuryanta masih belum bicara soal sisa uang suap kepada Majelis Hakim Tipikor tersebut. Bisa jadi ada pihak lain yang menerima aliran suap tersebut. Ya, tentu akan lebih baik ketika bahwa dana 60 miliar ini dapat dilakukan katakanlah perhitungan terhadap siapa saja yang menerima, ya. Dan kita berharap bahwa dalam perjalanannya tentu ini akan terus dilakukan pengembangan dan memastikan bahwa pihak-pihak mana saja yang menikmati hasil dari 60 miliar tersebut. Masing-masing tersangka masih belum diketahui, Pak, masing-masing terima berapa dari 60 miliar itu? Ya, itu yang sekarang terus dikerjakan oleh penyidik, ya. Sementara pakar hukum pidana Asmi Syahputra menyesalkan praktik suap mengatur vonis perkara yang kembali terjadi. Para hakim yang terlibat tak belajar dari kasus Ronald Tanur dan menggadaikan 60 miliar yang setara dengan 0,35% dari nilai tuntutan jaksa terhadap terpidana 3 korporasi, yakni 17 triliun rupiah. Di saat hakim dinaikkan oleh negara gajinya lebih bagus, tapi mereka tuh bermain untuk sekedar 0, ini kan nampak banget kan, hakim kita terjebak pada kekumuhan ya putusan. Ini kan kutukan bagi peradilan. Ini gerombolan dinasti-dinasti peradilan yang menurut saya nggak belajar dari kasus Surabaya. Nah ini diulang lagi. Hakim-hakim begini akan menghancurkan negeri, khususnya penegakan hukum kita, Mbak Fitri. Mungkin menurut saya ini koruptor yang menguntungkan koruptor. Di sisi lain, juru bicara Mahkamah Agung tak mengetahui dugaan jaringan dalam perkara suap hakim perkara korupsi CPO yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung menegaskan, tugas mereka terbatas pada klarifikasi etik, bukan penyelidikan hukum. Nah, kalau kita kan hanya sifatnya klarifikasi etik seperti itu, ya. Nah, kalau kejaksaan kan menyidik yang bisa mempunyai alat, menemukan alat bukti dan barang bukti seperti itu. Ya kalau Bawas kan klarifikasi, meriksa keterangan begitu kan ya. Beda, kalau penyidik kan lebih mendalam, punya alat bukti. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menahan 8 orang tersangka dalam kasus ini. 4 orang hakim terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 majelis hakim, seorang panitera muda, 2 pengacara, serta seorang dari pihak legal korporasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kejagung menetapkan Juyamto Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Kejagung menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura. Juyamto disebut menerima uang 6 miliar rupiah dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu apakah Juyamto tak kuat godaan ataukah ada tekanan? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, serta Lakso Anindito, mantan penyidik KPK. Selamat malam Pak Gayus dan Mas Lakso. Selamat malam, Andres, Prof. Gayus. Terima kasih sudah bergabung. Saya boleh mulai dari Mas Lakso. Mas Lakso, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Arief Nuryanta diketahui menjadi sosok yang meminta suap sejumlah 60 miliar rupiah untuk mengatur vonis onslak kepada terdakwa. Nah, kemudian itu dibagi-bagi kepada majelis hakim yang menangani perkara termasuk Juyamto sebagai ketua majelis hakim perkara tersebut. Menurut Mas Lakso, apakah karena
tidak kuat dengan godaan, ataukah sebetulnya ada tekanan? Karena ada sosok Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Arief itu yang membagikan suap tersebut. Saya ingin menjelaskan fenomena ini dalam 3 poin penting, Mbak Joyce. Yang pertama, kita lihat bahwa ini proses penegakan hukum ini terjadi tidak lama ya. Hitungannya setelah terungkap skandal besar yang melibatkan hakim dan juga salah satu petinggi di Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Artinya memang ini bukan hal yang terjadi dan disebabkan hanya oleh oknum saja, tetapi jangan-jangan ini merupakan suatu tradisi yang memang ada di berbagai sektor lini proses penegakan. Jadi saya melihat bahwa kasus ini itu adalah korupsi atas korupsi. Jadi sudah yang ditangani adalah kasus korupsi, selanjutnya adalah cara penanganannya juga dikorupsi. Nah, ini menjadi satu persoalan yang sangat serius kalau kita bicara dalam sisi dampak. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini kan sebetulnya ancaman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada kasus korporasi ini kan awalnya kan kasus terkait dengan minyak goreng ya, Mbak Grace, Prof Gayus, yang awalnya itu yang sudah ada vonisnya adalah individunya, dan sekarang mulai masuk korporasi karena ada kritikan dari publik ketika Jaksa Agung hanya memproses individunya saja. Dan dalam proses tuntutan dari jaksa penuntut umum itu ada 17 triliun rupiah yang akan dituntut untuk dibayarkan oleh 3 korporasi. Artinya kalau kita bicara dari sisi jumlah, Mbak Grace, 60 miliar itu nggak ada apa-apanya ketika korporasi harus dihadapkan dengan tuntutan sebesar 17 triliun rupiah. Nah, jadi kalau saya bilang poin pertama saya ini adalah korupsi atas korupsi, dan ini bukanlah sesuatu hal yang terjadi insidental saja. Yang kedua, saya ingin melihat dari sudut pandang bagaimana proses penegakan hukum dilakukan. Saya mengapresiasi bahwa memang Kejaksaan Agung sekarang mulai fokus pada penegak hukum yang ditangani. Kenapa? Karena memang dalam teori, salah satu teori ya, perubahan atau pemberantasan korupsi, kalau kita bisa lihat dari sejarah Swedia pasca revolusi 1819 ya, itu instrumen penting yang harus dibersihkan pertama kali adalah penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani, dan ditambah lagi auditor. Jadi ini merupakan suatu strategi yang tepat ya, saya pikir, ketika memang kita terfokus pada proses penegakan hukum. Ketika penegak hukum dapat dibersihkan sebersih-bersihnya, maka kita akan bicara mengenai terselesaikannya hampir 80% masalah korupsi yang ada di Republik ini. Itu poin kedua. Poin ketiga saya yang menarik dari kasus ini juga, bahkan dari jumlah suap yang diberikan 60 miliar, Mbak Grace, itu yang sampai menurut keterangan Kejaksaan Agung sampai di 3 hakim itu hanya 18 miliar saja. Artinya masih ada uang lain yang ini saya percaya bahwa ini mengalir ke pihak-pihak tertentu. Dan inilah sebetulnya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung yang perlu untuk melihat siapa pemilik manfaat dari transaksi untuk bisa membongkar seluas-luasnya skandal yang ada di dalam kasus. Itu mungkin 3 poin saya sebagai suatu pembuka. Ya, saya ke Prof Gayus. Prof, kalau tadi Mas Lakso mengatakan ini sepertinya sudah tradisi gitu, jadi bukan karena tekanan. Kalau Prof Gayus melihatnya gimana? Apakah ini memang ada tekanan karena ada sosok Ketua PN Jaksel, ini seolah pengkoordinir atau bisa dikatakan kan maklar kasus? Saya melihatnya kalau hal ini terjadi di mana-mana, di Surabaya itu pembunuhan dibebaskan. Ini kewajiban perusahaan dilepaskan sehingga uang tidak masuk kepada negara terhadap perkara ini yang semestinya 3 perusahaan itu harus membayar sesuatu sanksi kepada negara. Nah, jadi ini sudah transaksional. Kemudian saya melihatnya sekarang orang berperkara di pengadilan itu seperti masuk ke gua hantu. Jadi pengadilan ini sebagai sebuah gua hantu bagi masyarakat, takut memasuki karena tidak ada gunanya. Dia masuk nanti ada jual beli perkara, dia mungkin bisa kalah. Jadi kalah dia dibuat dengan satu transaksional. Maka saya memandangnya begini, kalau dalam teori ekonomi ada demand and supply, maka ini demand and supply ini bagaimana memangkas hal ini. Saya berpendapat negara segera mewujudkan satu badan
yang melakukan eksaminasi. Kalau ada perkara-perkara yang sifatnya aneh, tidak wajar, maka putusan itu harus bisa dieksaminasi oleh bentukan majelis badan eksaminasi ini yang dibentuk oleh presiden sebagai kepala negara. Jadi hakim tidak punya kesempatan untuk melakukan transaksi kepada orang yang perlu. Sebaliknya masyarakat juga tidak mau membeli perkara itu karena toh nanti dieksaminasi. Itu pertama. Kedua, ini kan perbuatan-perbuatan orang yang dijabat oleh hakim-hakim tadi. Nah, ini harus dilakukan satu bentuk evaluasi yang ini. Jadi ada dua mekanisme saya tawarkan untuk perbaikan ke depan. Satu, eksaminasi perkara yang aneh dieksamin lagi, kemudian hakim tidak punya harga lagi untuk menawarkan kan hakim dieksaminasi nantinya. Yang kedua adalah melakukan eksaminasi pada hakim-hakim yang sekarang ini sebagian ada yang bagus dan sebagian ada yang kotor. Jadi seperti air kotor harus dibuang, tapi air baru yang masuk juga harus pada tempat yang bersih, tidak ada kotor. Itu konsep yang saya pikirkan. Karena pernah saya usul dua hal ini pada tahun 2014, saya masih aktif sebagai hakim agung, saya sudah menawarkan Presiden Jokowi waktu itu. Nah, kami diterima, bahkan dibuat ratas untuk kami membahas ini. Kemudian berjalan waktu, Pak Jokowi sudah menjelang awal di pemilu, saya menyurat kembali dan surat saya diterus kepada Pak Mahfud waktu masih sebagai Menko Polhukam. Beliau ketemu saya lama merujuk surat itu hampir 2 jam. Beliau punya kesimpulan nanti kita cari 10 orang pakar hukum Indonesia, kita coba mengatur bagaimana mengatasi kemelut di peradilan ini. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan sementara waktu ini. Prof Gayus tadi katakan bahwa ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya juga di Surabaya. Artinya circle ataupun juga lingkaran dari para hakim yang melakukan suap itu memang terjadi di mana-manakah? Terjadi di peradilan manapun yang ada di Indonesia, Anda lihat? Ini sudah sistemik. Kelihatannya ini sudah saling punya link. Jadi hakim Surabaya bisa komunikasi dengan hakim Jakarta untuk perkara yang bukan perkaranya. Panitera di sebuah pengadilan sudah ikut campur di pengadilan lain. Artinya apa? Ini sudah merupakan satu bentuk, saya mengatakan mungkin ada bentuk sistemik ini. Jadi kalau dengar ada perkara dimanapun, petugas di pengadilan lain bisa ikut campur. Nah ini saya lihat, itu panitera kan bukan panitera di Jakarta Pusat waktu itu. Dia di Jakarta PN lain. Nah ini semua merupakan satu ikatan, kaitan yang tersistem kejahatan ini, maka dengan segera dua konsep saya tawarkan. Dieksaminasi, di Indonesia ini ada 9.000 hakim, tidak usah semuanya. Ketua dan wakil ketua di PN maupun di PT, itu dieksaminasi sehingga dia bertanggung jawab pada anak buahnya ke bawah. Dia merupakan satu memberi motivasi, dia menindak kalau ada informasi dan berjenjang ke atas. Walaupun sudah ada permanya itu, Perma nomor 8 tahun 2016, tetapi tidak dijalankan. Oke, Prof Gayus, kalau kita tahu bahwa Zarofrikar itu kan sebagai maklar kasus yang ada di Mahkamah Agung gitu ya, yang tadi Anda juga katakan bahwa bisa mengatur di peradilan manapun. Nah, ini kan Zarofrikar sudah ditangkap, artinya memang ada oknum lain yang seperti Zarofrikar yang ada di Mahkamah Agung saat ini? Bukan hanya begitu, hakim-hakim hampir seluruhnya terkait berminat, karena kalau bicara teori korupsi itu kan Pak ini tidak ada lagi, mereka itu butuh, sudah cukup jaminan hari ini. Pak Prabowo juga baru-baru ini menaikkan. Kemudian by greedy, nah mungkin ini dia serakah atau by chance ada kesempatan dipakai secara bersama-sama menjadi industri ini. Maka saya sebut hari ini pengadilan disebutkan seperti buah hantu. Orang takut masuk ke pengadilan kan di sana transaksional. Yang benar bisa kalah, yang salah bisa benar. Yang benar lepas, yang salah malah bisa lepas. Yang benar jadi hukum. Ini orang khawatir. Ini akan rusak negara kita ini kalau pengadilan terus begini. Jadi saya mengharap agar perhatian pemerintah, Presiden, tidak pada ekonomi dan politik saja. Tapi tolong segera memperhatikan peradilan kita dengan hukumnya dan dengan aparaturnya. Ya, kondisi peradilan kita sudah sangat darurat begitu ya, Prof Gayus. Saya ke Mas Lakso. Mas Lakso, sekarang kita bicara soal nominal yang diterima hakim hanya 6 miliar rupiah. Untuk Hakim Jumianto jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan perkara ratusan triliun. Artinya hanya 0,35% dari tuntutan.
kok mau ya untuk kasus perkara yang besar sekali dari tuntutannya saja ratusan triliun gitu. Ya, kalau kita bisa lihat kan tuntutannya itu ada sekitar 17 triliun, Mbak Grace. Kalau yang saya baca ya dari proses tuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung ya. Nah, kalau saya lihat memang kenapa bisa jumlahnya sangat jomplang ya dengan ancaman yang diberikan. Karena saya lihat di sini kita tidak hanya bicara mengenai kasus yang terjadi hanya sekali saja, tetapi kita bicara mengenai kota OTM yang sudah terjadi secara lama. Dan kalau kita bisa melihat bahwa memang terdapat potensi ya, ini sudah menjadi suatu sistem yang ada. Itu kenapa saya melihat bahwa kalau kita melihat di proses pemberian dari 60 miliar yang diterima dan dibagi oleh hakim itu hanya 18 miliar, ini terjadi gap yang sangat luar biasa. Artinya melibatkan pihak-pihak yang juga mempunyai pengaruh kekuasaan yang sangat tinggi. Nah untuk itu, Mbak Grace, saya malah berpikir tadi dari rekomendasinya Prof. Gayus ya, bahwa ke depan sebetulnya ini sudah sangat cukup untuk menjadi momentum bagi Ketua Mahkamah Agung Pak Sunarto. Kenapa? Karena saya melihat Pak Sunarto ini sebetulnya ya secara individu itu merupakan salah satu sosok yang memiliki harapan. Nanti Prof. Gayus bisa berpendapat mengenai beliau. Sebelumnya ada di pengawas dan sekarang menjadi Ketua Mahkamah Agung, dan kita lihat bahwa sebetulnya dia salah satu hakim yang cukup baik. Tapi kebaikan tersebut tidak akan bisa cukup memberikan dampak ketika Pak Sunarto pasca proses ini pun tidak melakukan langkah yang sifatnya radikal. Karena saya sudah melihat bahwa di sini ada kondisi darurat mafia hukum. Saya malah merekomendasikan agar Pak Sunarto itu langsung membentuk suatu tim yang khusus, bukan hanya melibatkan organ internal saja. Kalau kita lihat kan tadi dengan jumlah yang sangat besar itu hanya sedikit yang nyampe ke hakimnya, itu pun jauh jomplang ya kalau dibilang dari Pak Grace dari tuntutan jaksa. Apalagi kalau kita bisa melihat kemana uang itu potensi akan mengalirnya. Jadi saya melihat bahwa proses transformasi Mahkamah Agung hari ini, pengadilan hari ini harus dilakukan secara akuntabel dan transparan, juga partisipatif. Itu kata kunci. Artinya melibatkan pihak eksternal untuk melakukan reform. Siapa saja, bisa jadi KPK, bisa jadi teman-teman koalisi masyarakat sipil yang diawasi, termasuk dalam penentuan. Ini yang paling strategis, Mbak Grace. Ketua-ketua pengadilan di tempat-tempat yang strategis. Ketua pengadilan di DKI Jakarta, ketua pengadilan di wilayah Jawa Timur, ketua pengadilan di wilayah Jawa Barat, khususnya di ibu kota Surabaya. Jadi kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, apakah memang betul hakim-hakim yang ditempatkan pada posisi-posisi tersebut sudah merupakan hakim-hakim yang terpilih bukan hanya dari sisi kapabilitas tapi juga integritas. Dan ingat Mbak Grace bahwa Pak Nuryanto itu sempat mendapatkan gelar sebagai role model. Bagaimana seseorang yang sudah mendapatkan gelar sebagai role model malah menjadi orang yang memfasilitasi proses pemberian uang sehingga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi langkah radikal dibutuhkan saat ini oleh Ketua Mahkamah. Baik, darurat mafia hukum itu nyata sehingga pemerintah harus punya perhatian serius untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Prof. Gayus dan juga Mas Lakso sudah berbincang bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.